warga Kota Bekasi. Dalam rangka memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April 2023 ini, saya bermaksud mengangkat satu topik yang sangat relevan dan aktual agar menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi kita semua untuk mengambil sikap tegas dan nyata dalam memaknai Hari Kartini ini dengan sesungguhnya, bukan hanya kegiatan seremonial saja. Habis gelap, terbitlah terang. Sudahkah Kartini-Kartini muda di Kota Bekasi berada dalam terang? Di Kota Bekasi ada kasus yang diduga menimpa ribuan anak-anak PKL dari SMK-SMK program perhotelan. Mayoritas anak-anak PKL ini adalah Kartini-Kartini muda, generasi penerus yang sedang berjuang untuk belajar, meningkatkan keterampilan, dan merintis jalan hidup untuk memperbaiki nasibnya. Namun mereka diduga malah jadi korban eksploitasi, perbudakan, perusakan moral, dan bahkan pelecehan seksual. Kartini-Kartini muda generasi penerus ini diduga malah dirusak secara fisik, moral, dan martabatnya oleh penjajah-penjajah lokal dalam bentuk hotel-hotel berbintang bekerja sama dengan SMK-SMK negeri maupun swasta yang berkonspirasi melakukan praktek biadab ini dengan kedok pendidikan. Diduga sudah berlangsung bertahun-tahun di Kota Bekasi. Salah satu hotel berbintang yang diduga melakukan praktek kriminal ini adalah Hotel Haris Summarecon Bekasi dengan partner busuknya SMK swasta Ananda Bekasi. Kedua institusi ini berlokasi hanya sepelemparan batu dari gedung megah nan mewah pemerintah Kota Bekasi dan Polres Metro Bekasi Kota. Saya sudah laporkan kasus ini kepada Pemkot Bekasi melalui KPAD Kota Bekasi, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, tanggal 16 Februari 2022. Dan ke Polres Metro Bekasi Kota dari tanggal 7 Maret 2022. Sudah 1 tahun lebih, namun penanganannya sangat lamban, prosesnya sangat janggal, dan bahkan diduga kuat ada upaya untuk menutup-nutupi kasus ini. PLT Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, tidak menanggapi banyak surat-surat saya secara keseluruhan dan profesional. Bahkan dalam pernyataannya di media Radar Bekasi, tanggal 22 Juni 2022, diduga melakukan pembohongan publik dengan menyatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena semua pihak sudah bermusyawarah mufakat. Padahal ini sama sekali tidak benar. Dinas-dinas terkaitnya juga membuat pernyataan-pernyataan di media, salah satunya di liputan6.com, yang diduga menyesatkan, tidak benar, dan juga pembohongan publik. PLT Kepala Dinas Pariwisatanya saat itu, Dedet Kusmayadi, malah mengusir saya dengan kasar dari ruang kerjanya pada tanggal 27 Juni 2022 saat saya melaporkan kasus ini kepadanya terkait dugaan pelanggaran oleh Hotel Haris Summarecon Bekasi. Konkret. Yang mana dulu? Saya kasih contoh konkret. Yang mana dulu ngomong? Saya kasih contoh konkret. Keluar kamu. Keluar. Nyari perkara keluar kamu. Keluar. Nyari perkara keluar kamu. Keluar. Nyari perkara kamu ya. Luar biasa. Luar biasa ya Bapak ya. Nurani Bapak sebagai orang tua. Nurani Bapak sebagai orang tua di mana, Pak? Luar biasa ya. Silakan. Kamu yang silakan. Silakan, Pak. Ini menjadi catatan saya. Catat dan laporkan. Dan akan saya laporkan ke Bapak Wali Kota, Laporkan. ke DPRD, Laporkan. ke Gubernur, ke Laporkan. Ombudsman. Laporkan. Silakan. Saksinya ada dan Silakan. rekaman saya ada. Silakan. Di bulan November 2022, PLT Wali Kota Bekasi bahkan memblok saya
dari akun-akun media sosial pribadinya yang padahal dia promosikan sendiri di mana-mana sebagai channel komunikasi langsung antara warga dan dirinya. PLT Wali Kota Bekasi dan dinas-dinas terkaitnya sudah saya laporkan ke DPRD Kota Bekasi melalui surat tanggal 12 September 2022. Saya sudah menemui Ketua DPRD Kota Bekasi, HM Saifuddaullah SH MPDI, pada tanggal 3 Oktober 2022. Namun hingga saat ini, tindak lanjut dari DPRD ini masih nihil. Sudah setengah tahun lebih. Kinerja Polres Metro Bekasi Kota dalam penanganan kasus ini juga sangat janggal. Dan diduga ada upaya untuk menutup-nutupi, mengulur-ngulur waktu, membonsai pasal-pasal pidana dan cakupan tersangka, dan lain-lain. Anggota dan ex-anggota Polres Metro Bekasi Kota saya laporkan ke Polres Metro Bekasi Kota sendiri, Polda Metro Jaya, dan Propam Mabes Polri atas dugaan pelanggaran yang serius dan berat, yaitu 1. Pelanggaran etika, 2. Pelanggaran SOP, 3. Pelanggaran perintah langsung dari Kapolri, 4. Pelanggaran KUHP, PUHAP, Perkap, dan Perkaba, 5. Pelanggaran pidana perintangan penyidikan. Sebagai terlapornya adalah 1. Kapolres Kombes Dhani Hamdani, 2. Ex-Kapolres Kombes Hengki, 3. Kasat Reskrim Kompol Tribuana Yuda, 4. Ex-Kasat Reskrim Kompol Ivan Aditira, 5. Kanit PPA AKP Suprianto, 6. Ex-Kanit PPA Ibtu Karina Kartika Saridewi, 7. Penyidik Pembantu Bribtu Yuda Ibrahim Yusuf. Namun hingga saat ini, tindak lanjut dari pelaporan saya masih nihil. Penanganan kasus ini di Polres Metro Bekasi Kota masih saja lamban, tidak transparan, dan dengan hasil penyidikan yang sangat janggal pula. Kejanggalan dari proses penyidikan dan penyelidikan di Polres Metro Bekasi Kota yang telah berjalan lebih dari 1 tahun ini ditunjukkan dengan penetapan tersangka yang meskipun telah menerima keterangan-keterangan dan alat-alat bukti yang begitu banyak dan terang benderang, tetapi hanya menetapkan 2 orang tersangka dari Hotel Haris Sumarekon Bekasi. Dan itu pun hanya 2 orang level supervisor dari unit housekeeping. Di mana tersangka-tersangka lainnya dari unit-unit lainnya atau dari tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Dan juga mengapa dari SMK Ananda tidak ada yang jadi tersangka. Baik Kanit PPA maupun Kasat Reskrim tidak pernah mau memberikan penjelasan yang rasional dan transparan akan pertimbangan-pertimbangan dari hasil penyidikan ini. Lalu sampai kapan dugaan praktek biadab, eksploitasi, perbudakan, perusakan moral, dan bahkan pelecehan seksual terhadap Kartini-Kartini muda generasi penerus di Kota Bekasi ini mau dibiarkan berlangsung terus? Kapan pemerintah Kota Bekasi, Polres Metro Bekasi Kota, DPRD Kota Bekasi, dan instansi-instansi terkait lainnya mau mengambil langkah konkret, tegas, rasional, dan transparan untuk melindungi Kartini-Kartini muda dari para penjajah lokal biadab yang menjalankan praktek kriminal berkedok pendidikan ini? Sebagai catatan, pemerintah Kota Bekasi telah menerima anugerah Kota Layak Anak tingkat India selama beberapa tahun terakhir ini. Apanya yang layak anak dari kebijakan-kebijakan dan sikap pemerintah Kota Bekasi? Kalau nyatanya di depan mata mereka diduga selama bertahun-tahun terjadi praktek biadab, eksploitasi, perbudakan, perusakan moral, dan bahkan pelecehan seksual terhadap ribuan anak-anak ini. Mari masyarakat Kota Bekasi kita tuntut pertanggungjawaban dari pemerintah Kota Bekasi
Polres Metro Bekasi Kota, DPRD Kota Bekasi, dan instansi-instansi terkait lainnya dalam penanganan kasus ini, agar anak-anak kita, Kartini-Kartini muda kita, tidak terus menjadi korban dari penjajah-penjajah lokal dengan antek-anteknya di lingkungan pemerintah, penegak hukum, legislatif, dan lain-lain. Terima kasih.